Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran melalui link yang sudah Bapak berikan. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pola bilangan. Pola bilangan ini adalah bab pertama pada semester ini. Adapun yang akan kita bahas itu ada 4 subbab. Yang pertama atau yang A, pola barisan konfigurasi objek. Yang B, pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang C, barisan dan deret aritmatika. Dan D, barisan dan deret geometri. Namun pada video kali ini, Bapak hanya akan menjelaskan 2 subbab yang pertama, yaitu tentang pola barisan konfigurasi objek dan pola dan suku-suku barisan bilangan. Bapak harap setelah kalian mempelajari melalui video ini, kalian dapat mengidentifikasi pola barisan bilangan dan pola konfigurasi objek, dan menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang pertama, pengertian pola barisan bilangan. Coba kalian perhatikan rangkaian batang-batang korek api berikut. Pada rangkaian yang pertama, ini terdapat 3 batang korek api. Dan rangkaian kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rangkaian korek api. Pada rangkaian ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rangkaian batang korek api. Dan pada rangkaian yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak batang korek api pada setiap rangkaian itu adalah 3, 5, 7, dan 9. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada rangkaian berikutnya itu dapat ditentukan dengan cara menambahkan 2 batang pada rangkaian sebelumnya. Dari contoh di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa barisan bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Barisan bilangan khusus ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada barisan bilangan asli. Pola barisan bilangan asli sebagai berikut. Coba kalian perhatikan pada gambar. Suku pertama ini, suku pertamanya adalah 1. Suku kedua itu 2. Suku ketiganya 3. Suku keempat 4. Suku kelima 5. Suku keenam 6. Dan seterusnya. Polanya itu adalah untuk menentukan suku selanjutnya, yaitu dengan menambahkan nilai dari suku sebelumnya ditambahkan dengan 1. Misalkan sekarang kita akan mencari suku ketujuhnya. Berarti nilai dari suku sebelumnya ditambahkan dengan 1. Nilai dari suku sebelumnya adalah 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi suku ketujuhnya adalah 7. Selanjutnya yang B, barisan bilangan ganjil. Polanya adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan lagi. Suku pertamanya adalah 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempat 7, suku kelima 9, dan suku keenamnya 11, dan seterusnya. Polanya untuk barisan bilangan ganjil ini yaitu untuk menentukan suku selanjutnya adalah dengan cara menambahkan 2 pada nilai suku sebelumnya. Misalkan kita akan mencari suku ke 7.
yaitu dengan cara nilai dari suku sebelumnya, yaitu 11 ditambahkan dengan 2, yaitu 13. Jadi suku ketujuhnya adalah 13. Kemudian yang C, barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap ini sama seperti yang barisan bilangan ganjil. Untuk menentukan suku selanjutnya itu dengan cara menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Selanjutnya yang D, barisan bilangan segitiga. Polanya sebagai berikut. Suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6, suku keempat 10, suku kelima 15, dan seterusnya. Nah, polanya adalah untuk menentukan suku selanjutnya itu dengan menjumlahkan penjumlahan suku-suku sebelumnya. Misalkan 3 ini didapat dari suku pertama ditambahkan dengan angka 2. Untuk menentukan nilai 6 ini didapatkan melalui 1 ditambah 2 dan ditambah 3. Untuk suku yang keempat, 10 ini didapat dari nilai 1 ditambah 2 tambah 3 dan tambah 4. Untuk suku kelima juga sama, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Yang E, barisan bilangan persegi panjang. Contoh pola barisan persegi panjang itu seperti ini. Suku pertama 2, suku pertama 6, suku ketiga 12, dan suku keempat 20, dan seterusnya. Untuk menentukan suku selanjutnya itu dengan cara seperti ini. Misalkan suku kedua ini dicari dengan perkalian suku kedua itu 2 dikali dengan suku yang akan dicari tambah 1, berarti 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini juga sama yang untuk 12 itu suku ketiga dikali dengan suku 3 tambah 1, yaitu 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, dan seterusnya. Sekarang yang F, barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, polanya itu dengan cara memangkatkan suku-sukunya. Misalnya suku pertama itu ada 1, suku keduanya 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, dan suku kelima 25, dan seterusnya. Apabila kita akan mencari suku yang kedua, suku kedua itu dipangkatkan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Misalnya kita akan mencari suku ke-5, suku kelima, maka 5-nya dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 25. Selanjutnya yang terakhir yaitu barisan bilangan pada segitiga Pascal. Ini adalah gambar segitiga Pascal. Adapun beberapa sifat bilangan pada segitiga Pascal itu sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Lihat, pada setiap baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris ke-6. Pada setiap baris ini selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Sifat yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Tadi kita baris pertama dan kedua tidak usah ya. Langsung ke baris ketiga. Ingat, baris ketiga selalu diawali dan akhiri dengan angka 1. 1, terus ini 2 ini diperoleh dengan menjumlahkan 2 angka di atasnya, yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 2, dan diakhiri dengan angka 1. Coba untuk barisan keempat, diawali dengan 1, terus 3 ini hasil penjumlahan dari 1 dan 2, hasilnya 3.
Yang 3 ini juga sama, penjumlahan dari 2 dan 1, hasilnya 3, lalu 1. Baris kelima diawali dengan 1, 4 ini hasil dari 1 ditambah dengan 3, 6 hasil dari penjumlahan 3 ditambah dengan 3, lalu 4 hasil penjumlahan dari 3 ditambah dengan 1, dan seterusnya. Sifat yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan, diagonal 1 nih, diagonal 1. Barisan bilangannya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, barisan itu bisa kita sebut dengan barisan bilangan konstan. Untuk yang diagonal kedua, bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah barisan bilangan asli. Untuk diagonal ketiga, yaitu 1, 3, 6, 10. Nah, ini adalah barisan bilangan segitiga. Selanjutnya subbab yang B, pola dan suku-suku barisan bilangan. Pada subbab ini kita akan mempelajari tentang pengertian barisan bilangan, yang kedua beberapa contoh aturan barisan bilangan, dan yang ketiga adalah menemukan rumus suku ke N atau UN. Yang pertama, pengertian barisan bilangan. Untuk pengertian barisan bilangan sama yang awal tadi. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Coba perhatikan barisan bilangan berikut. Yang pertama, yang A. Barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, barisan bilangan ini memiliki 4 suku. Nah, untuk suku ini biasanya disimbolkan dengan huruf U besar. Jadi ini adalah suku pertama. Di U1, suku pertama, suku ke-1. Suku keduanya adalah 3. Disimbolkan dengan U2, suku kedua. 5 adalah suku ketiga, dan 7 adalah suku keempat. Nah, coba terus kita lihat yang contoh yang B. 2, 4, 6, 8, 10, terus ada titik 3. Nah, untuk titik 3 ini berarti menandakan bahwa banyak sukunya itu tak hingga. Jadi banyak sukunya itu bisa nyampe ribuan, atau puluhan ribu, atau bahkan jutaan. Banyak sukunya itu tak terhingga. Yang kedua, beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang A, barisan bilangan aturan ditambah. Barisan bilangan dan aturan tambah ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada barisan bertingkat 1. Jadi tingkatnya hanya ada 1. Misalkan nih, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pola bilangannya adalah dengan menambahkan 2. 1 ke 3 tambahkan 2. 3 ke 5 berarti 3 tambah 5, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Lihat, polanya penjumlahannya itu sama semua. Yang kedua, barisan bertingkat 2. Contohnya, barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kita lihat. 0 ke 1 ini adalah dengan cara menjumlahkan dengan 1. 1 ke 3, 1 itu ditambahkan dengan 2. Untuk 3 ke 6 itu ditambahkan dengan 3. 6, 10 ditambahkan dengan 4. Ini kan tingkat pertama ini masih belum sama ya. Jadi kita lihat tingkat keduanya. Jadi pola yang di tingkat pertama ini ternyata memiliki pola lagi, yaitu dengan menjumlahkan 1 pada setiap pola penjumlahannya. Jadi yang 1 ini kedua ditambahkan dengan 1, 2 ketiga tambah dengan 1, dan 3 keempat ini tambahkan dengan 1. Ini adalah barisan
bertingkat 2. Selanjutnya barisan bertingkat 3. Contoh barisannya 0, 1, 3, 8, 18, 35, dan seterusnya. Coba kita lihat tingkat pertamanya. Dari 0 ke 1 ini ditambahkan dengan 1. 1 ke 3 ditambah dengan 2. 3 ke 8 itu ditambahkan dengan 5. 8 ke 18 itu ditambahkan dengan 10. Dan 18 ke 35 itu ditambahkan dengan 17. Pada tingkat pertama ini belum sama ya. Kenapa belum sama? Berarti kita coba lihat pada tingkat yang kedua. Pola dari 1 ke 2 ini ternyata ditambahkan 1. 2 ke 5 ini ditambahkan dengan 3. 5 ke 10 tambahkan dengan 5. 10 ke 17 itu ditambahkan dengan 7. Ini juga belum sama polanya. Maka kita lanjut ke tingkat ketiganya. Kita lihat pola tingkat tiganya. Ternyata 1 ke 3 itu dijumlahkan dengan 2. 3 ke 5 itu ternyata ditambahkan dengan 3. 5 ke 7 ditambahkan dengan 2. Ini sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti ini pola barisan bilangan 0, 1, 3, 18, 18, dan 35 ini termasuk dalam barisan bertingkat 3. Selanjutnya barisan dengan aturan dikali. Contoh barisan bilangannya 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah ini dari 3 ke 6 ini kita kalikan dengan 2. 6 ke 12 juga sama, dikalikan dengan 2. 12 ke 24 juga sama, dikali dengan 2, dan seterusnya. Terus yang C, barisan dengan aturan dipangkatkan. Contohnya 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. 1 ini adalah pangkat dari 1 pangkat 3. 8 adalah dari suku kedua, 8 suku kedua ya. Suku kedua dipangkatkan dengan 3. 27 juga, 27 itu suku ketiga. Jadi suku ketiga, 3 dipangkatkan dengan 3. Suku keempatnya 64. 64 diperoleh dari 4 dipangkatkan dengan 3, dan seterusnya. Dan terakhir barisan Fibonacci. Pada Fibonacci ini seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Aturannya bagaimana? Kalau untuk barisan Fibonacci ini aturan seperti ini. Mulai dari suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Mulai suku ketiga nih, yang 2. 2 ini diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 dan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk yang 3 nih. Yang 3 ini diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah dengan 2. 5 juga sama, yaitu menjumlahkan 2 ditambah dengan 3. Untuk 8, 3 ditambah 5, 13, 5 ditambah 8, dan seterusnya. Yang ketiga, rumus suku ke N atau UN pada barisan bilangan. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan itu, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Prinsip dasar untuk menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contoh barisan bilangan yang pertama itu ada 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Kita lihat, kalau ini kita bisa analisa secara sederhana. 2 ke 6 ini kita bisa tambahkan dengan 4. 6 ke 10 juga sama, ditambahkan 4.
10 ke 14 juga sama, tambahkan 4. 14 ke 18 juga sama, tambahkan 4. Dan 18 ke yang selanjutnya, suku selanjutnya itu tambahkan 4. Berarti 22. 22 dan dari 22 ditambahkan ke 4 untuk suku selanjutnya itu 26. Ini untuk contoh yang barisan bilangan yang bisa kita lakukan analisa sederhana. Coba untuk barisan bilangan yang kedua, yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kita lihat, kita menggunakan rumus nih untuk mencari rumusnya dari barisan bilangan yang kedua. Prinsip dasarnya, lihat, mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Kita lihat, bilangan 1 dengan suku ke-1. Bilangan 1 dengan suku satunya ada berapa? 1. 1 ini kita bisa cari kaitannya dengan apa? Misalkan kita 1 dikali dengan 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Sama ya? 1 dengan 1. Lalu untuk suku yang kedua. Suku yang kedua, kaitan antara bilangan 2 dengan suku kedua. Bilangan 2 dengan suku kedua, yaitu 3. Kaitannya apa? Misal kita menggunakan rumus yang sama. Bilangan 2 dikali 2 dikurangi 1, hasilnya 3. Kaitannya ada ya? 2 dan 3 itu sama. 2, bilangan 2, dan nilainya dari suku keduanya adalah 3. Ini sama. Oke, kita lanjut. Yang ketiga nih, bilangan ketiga. Dikali 2 dikurangi 1, ternyata hasilnya adalah 5. 5 ini tidak sama dengan nilai dari suku ketiga, yaitu 6. Coba kita cek lagi yang suku keempatnya. 4 dikali 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Semakin jauh ya. Di sini suku keempat adalah 10. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, kita analisa lagi menggunakan rumus yang lain. Misalkan bilangan 1 dengan nilai dari suku 1. Nilai dari suku ke 1. Kita menggunakan rumus seperti ini. 1 dikali 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Sama ya, hasilnya 1. Suku pertamanya adalah 1. Untuk yang suku kedua, 2 dikali dengan ininya naik ya, yang 3-nya. Untuk apabila mencari suku kedua, maka tambahkan dengan 1, yaitu jadi 3. 2 dikali 3 dibagi dengan 2. Ini yang 2-nya tetap, pembaginya tetap, hanya yang mengalihkan saja yang berubah, menambahkan 1. 2 dikali 3, 6. Dibagi 2, 3. Ini sama ya. 3, suku keduanya adalah 3. Coba kita cek lagi yang suku ketiga. Suku ketiga, 3 dikali suku 3 tambah 1 adalah 4. 3 dikali 4 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini sama nih, 6. Suku ketiganya. U3 sama dengan 6. Kita cek lagi ke suku yang keempatnya. 4 dikali dengan 5 dibagi dengan 2. 4 kali 5, 20 dibagi dengan 2 itu 10. Ternyata sama nih. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini nih. Jadi rumus adalah satunya ini kita misalkan dengan N. Jadi N dikali dengan 2. 2 ini adalah penjumlahan dari sukunya, suku 1 ditambah dengan 1. Jadi rumusnya seperti ini. UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Ini adalah rumusnya dari barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, dari rumus ini kita bisa untuk mencari suku misalkan suku ke 100, kita bisa menggunakan rumus ini. Apabila kita satu-satu kan lumayan repot juga ya.
Misalkan kita akan mencari suku ke 100. Rumusnya tadi n dikali dengan n ditambah 1 dibagi dengan 2. Kita masukkan, ya, karena kita akan mencari suku ke 100, jadi U100 sama dengan n-nya kita rubah menjadi 100 dikali dengan n-nya juga rubah 100 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Ini 100 tambah 1 berarti 101 ya. 100 dikali dengan 101 yaitu 10.100 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5.050. Nah, ini adalah nilai dari suku ke 100. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan di video kali ini. Tetap semangat untuk terus belajar dan jaga selalu kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.